Secara pandangan zahirnya syariat sudah diakui oleh para alim ulama, diakui oleh para ahli syariat. Tahu-tahu dibilang nggak nyambung. Fulan laisa min dzurriyyat fulan. Sepamekasan sudah tahu A itu adalah ayahnya B, B anaknya A. Tahu-tahu datang orang mengatakan si B bukan anak A. Itu namanya perbuatan jahili. Unyil, 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 unyil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Ceramah terbaru Hanif Alatas, semakin ngunyil, kawan. Semakin kesini Hanif Alatas ini semakin khawatir ya, semakin ketar-ketir dia benar-benar jadi mantan cucu Nabi, jadi mantan zuriyah Nabi. Kenapa? Ibaratkan kita punya emas lah. Ada orang yang meragukan keasliannya. Betulnya bagi pemilik yang betul-betul ini tahu keasliannya, maka santai saja, maka nyantai. Karena apa? Karena surat-suratnya ada, berani dites. Siapapun yang mau tes silakan, monggo. Ada orang yang cuap-cuap mengatakan, wah itu emas palsu, itu emas palsu. Gak apa-apa, silakan. Kemudian ketika ayo kita buktikan kalau memang emas kamu itu asli, oke, monggo. Dari sisi manapun kita siap mau dites. Surat-suratnya ada, kita tes ke tukang emasnya biar dicek keaslian logamnya. Jadi santai saja, santai. Beda lagi kalau semuanya emas itu palsu. Ada orang yang membongkar, wah itu palsu, bukan asli. Wah langsung mencak-mencak ya. Fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Maksudnya nyerang nasab adalah menyerang nasab yang diakui menurut pandangan syariat. Secara pandangan zahirnya syariat sudah diakui oleh para alim ulama, diakui oleh para ahli syariat. Tahu-tahu dibilang nggak nyambung. Fulan laisa min dzurriyyat fulan. Sepamekasan sudah tahu A itu adalah ayahnya B, B anaknya A. Tahu-tahu datang orang mengatakan si B bukan anak A. Itu namanya perbuatan jahili. Langsung mencak-mencak, dikatakan wah sembarangan kamu itu, emas saya ini asli, unyil, emas saya ini asli, unyil. Wah sembarang kalir ya, mau ngomong sampai nuding-nuding itu yang punya, wah ini merampok emas saya, mau begal emas saya. Wah dia itu ternyata menginginkan emas saya. Tahu-tahu akhir zaman ada santri lebih percaya sama raja dangdut daripada mufti Mesir. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Satria bergetar. Masya Allah. Makanya saudara, itu orang bilang saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Orang itu Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Dekat sama rumah dia, nggak jauh, sama-sama Banten. Saya datang ke Banten, bawa kitab, bawa referensi, kita berdiskusi, hujah bil hujah, dalil bil dalil. Begitu saya sampai Banten, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam, orangnya malah kabur. Dikatakan macam-macam, ditunjuk-tunjuk itu orangnya. Terus kemudian orang yang mempertanyakan itu ngajak, ayo tes, kita tes, mana surat-suratnya? Ternyata surat-suratnya nggak ada. Bisa jadi hilang lah. Emas asli itu ya tidak harus mendapatkan surat, surat itu bisa dibuat. Yang penting ini orang-orang sama mengatakan bahwa ini emas. Ini orang sudah pada tahu bahwa ini emas. Ya udah, kalau gitu kita tes bahannya. Nggak mau. Nggak mau. Diajak ke tukang emas, kemudian mau tes ya keaslian logamnya. Nggak mau. Kemudian orang yang menanyakan kemudian orang yang menuduh itu, wah kamu itu
apa namanya, kamu itu kufur, mengatakan palsu terhadap sesuatu yang asli. Jadi piye? Ya Allah, Pak Hanif semakin ngamuk ya, ketika dia punya emas itu dikatakan emas palsu. Disebutkan lebih dari 150 ulama aswaja yang mensahkan nasab Ba'alwi sebagai suriah Nabi. Dan dalam kitab ini saudara disertakan lebih dari 100 referensi kitab nasab. Betul. Saya mau dengar dulu semangatnya Pamekasan semua, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah jam 4 kita selesai kurang lebih saudara, karena banyak yang belum sholat asar ini, betul? Jadi nggak terlalu terlambat insyaallah. Saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 perkara merupakan perbuatan jahiliyah. Orang jahiliyah nggak ninggalkan 4 perkara tersebut. Nabi ngasih tahu ini supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan jahiliyah. Apa 4 perbuatan tersebut kata Nabi? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nasab garis keturunan. Hanya modal bisa membanggakan nasabnya kakek saya, datuk saya, ini loh ayah saya, tanpa amal soleh, tanpa akhlak mulia, tanpa ilmu, hanya modal membangga-banggakan nasab. Itu namanya perbuatan jahil. Perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang, maka 2 perbuatan tersebut kata Nabi merupakan kufrun, bentuk kufur. Kata para ulama ahli hadis, maksudnya aimin khisalil kufar, termasuk kebiasaannya orang-orang kafir. Artinya kalau dilakukan oleh orang Islam dosa minal kabair, saudara. Apa 2 perbuatan tersebut? Di antaranya kata Rasulullah adalah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi bangga-banggakan nasab itu jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga jahiliyah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan bukan hanya jahiliyah, nyerang nasab orang lain termasuk perbuatannya kebiasaan orang kafir yang kalau dilakukan oleh muslim adalah dosa besar. Na'udzubillah min. Habib, yang model bagaimana Beb? Itu yang dosa Beb. To'an itu seperti apa gambarannya? Jangan saya yang jelaskan. Biarkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarh Al-Jami' As-Shaghir. Begitu juga dalam kitabnya At-Taisir. Al-Hafidh Al-Munawi menjelaskan bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Maksudnya nyerang nasab adalah menyerang nasab yang diakui menurut pandangan syariat. Secara pandangan zahirnya syariat sudah diakui oleh para alim ulama, diakui oleh para ahli syariat. Tahu-tahu dibilang enggak nyambung. Fulan laisa min dzurriyyat fulan. Sepamekasan sudah tahu A itu adalah ayahnya B, B anaknya A. Tahu-tahu datang orang mengatakan si B bukan anak A. Itu namanya perbuatan jahil. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena di media sosial bibit-bibitnya udah mulai ada, saudara. Di dunia nyata nggak banyak, segelintir aja orangnya, saudara. Tapi di media sosial ada yang menyebarkan secara masif, ada dalang di balik ini. Nanti saya akan bahas, saudara. Dan sekarang orang itu yang dipegang HP. Maka sebagaimana virus-virus di dunia nyata, kemunkaran di dunia nyata harus diberantas, kemunkaran di dunia maya juga harus diberantas, saudara. Karena sekarang orang dikit-dikit megangnya HP, bahkan ada riset Pak Bu, orang Indonesia itu terbanyak megang HP sedunia. Diberantas karena dampaknya bisa masuk ke otak banyak orang, saudara. Saya harus tegaskan pada kesempatan kali ini, seperti yang terjadi belakangan ini, mulai segelintir orang teriak-teriak, oh itu yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah, saya mau ngomong ini Pak Bu, bukan gara-gara bangga-banggain nasab, bukan. Kalau saya mau banggain nasab, saya nggak bakal kutip hadis yang pertama tadi. Butuh saya. Kalau saya mau banggakan nasab, saya kutip dulu hadis tentang bahaya banggakan nasab. Saya mau bahas ini bukan karena mau cari pengakuan, enggak. Pengakuan itu datangnya dari ulama-ulama besar, dari para ulama immah. Saya ngomong bahas ini, kesian kalau sampai umat ada yang nggak tahu sedang melakukan perbuatan jahiliyah yang diancam Nabi, kesian. Kalau sampai umat ada yang nggak tahu dia sedang melakukan perbuatan kufur yang diancam Nabi, kesian, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, Habib memang nasab itu diakui secara zahir syariat. Saudara, saya ini santri, tuwaidibul ilm. Saya bukan ulama, saya santri. Bahkan santri cilik, tuwaidibul ilm, saudara. Saya ngumpulkan, saya nyari, saudara. Itu saya berhasil menemukan nggak kurang dari 140 kitab dari non Ba'alawi, dari luar Habaib, yang isinya mengakui keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, atau mengakui status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain, atau mengakui status mereka sebagai Sadah atau sebagai Ashraf, saudara. Keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Saya orang bodoh ngumpulkan nggak kurang dari 140 referensi, saya dapat nggak kurang dari 140 kitab. Ada lagi ulama dari Oman, Ali Ibrahim itu nulis kitab tentang masalah ini juga. Itu beliau kumpulkan nggak kurang dari 180 lebih dari 100. Karena ini bukan nawazil, bukan masalah baru. Karena kalau memang terputus terus ulama menyatakan sambung, dosa ulamanya dilaknat oleh Allah Taala, karena orang bohong
menyambungkan kepada yang bukan bapaknya dilaknat. Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus, kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya, tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan. Unyil. Innalillahi, innalillahi. Oh, belum lagi kiai-kiai gitu dulu yang arif billah, yang bukan hanya melihat dengan mata tapi melihat dengan basirah. Bagaimana Syekhuna Khalil Bangkalan hubungannya dengan Sadaf Alu? Itu Lora Ismail Khalili banyak nulis tentang itu, saudara. Bagaimana Kiai Haji Hasan Genggong, bagaimana Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hasyim Asy'ari mengakui Kiai Hasyim Asy'ari itu punya koror yang hanya boleh disebut Sayyid Syarif, hanya Ahlul Bait. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan setiap nyebut Sadaf Alu disebut Sayyid oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Belum lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, belum lagi sampai Buya Hamkanya dari Muhammadiyah, ada dokumennya Buya Hamka mengakui, saudara. Dan masih banyak lagi, kalau mau disebutin nggak akan cukup waktunya. Semua ulama mengakui, sampai-sampai Al-Imam An-Nabhani mengatakan ijma', Al-Muhibbi dalam Khulasatul Asamnya mengatakan ijma'. Kemarin si hari Jumat Grand Mufti Mesir juga mengatakan ijma' diakui oleh para ulama. Tahu-tahu akhir zaman ada santri lebih percaya sama raja dangdut daripada Mufti Mesir. Kacau tidak? Kacau tidak? Satria bergetar. Masya Allah. Makanya saudara, itu orang bilang, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Orang itu, Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Langsung aja wakilanya sampai 3. Nantang, saya bawa kitab, bawa referensi, kita berdiskusi. Diadakan di Banten, di Sultan Banten, tempatnya netral. Dekat sama rumah dia, nggak jauh, sama-sama Banten. Saya datang ke Banten, bawa kitab, bawa referensi, kita berdiskusi, hujjah bil hujjah, dalil bil dalil. Begitu saya sampai Banten, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam, orangnya malah kabur. Unyil. Kacau tidak? Dan masih keluar-keluar terus. Akhirnya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai pihak yang digugat oleh dia, saudara. Harusnya kalau meneliti itu datang ke tempatnya langsung. Diundang sama Rabito, ayo kita diskusi di Rabito. Mau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, football. Tergantung waktu situasional, bisa diulur. Silahkan datang, dijamin keamanannya apa. Nggak datang juga, saudara. Saya heran kok ada orang begini. Diajak diskusi nggak mau. Tapi ulama sedunia disalahkan. Walaupun ulama sedunia mengatakan tersambung, saya tetap mengatakan terputus. Ulama sedunia disalahkan. Diajak diskusi nggak mau. Saya heran begitu ketemu orang yang model begini, saudara. Ini kenapa kok ada orang begini? Saya pikir-pikir, cari-cari kenapa sebabnya. Begitu saya cari, saya ketemu sebabnya, saudara. Oh pantes, ternyata dia pernah cium tangan dan menyatakan berguru kepada orang yang bisa ngomong sama semut Mama Gufron, saudara. Semakin ngamuk.